Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerita Kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa bantu subscribe dan like video ini agar semakin semangat menghadirkan cerita menarik setiap harinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke cerita hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi Raka masih tertidur pulas di kamarnya. Rumah terasa sepi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Namun, keheningan itu terpecah oleh suara panggilan dari luar kamar. "Kak Raka, Kak, bangun!" Suara itu milik Laras, adik iparnya. Gadis itu mengetuk pintu kamar dengan sedikit tergesa. Raka yang masih setengah sadar hanya bergumam pelan sebelum akhirnya dengan malas membuka matanya. "Ada apa, Ras?" tanya Raka dengan suara serak. "Kakak belum makan kan? Aku udah buat kopi, keluar sebentar, yuk," ajak Laras. Raka menghela napas lalu bangkit perlahan. Dengan langkah malas, ia keluar dari kamar dan menuju ruang makan. Di sana, Laras sudah menunggu sambil membawa 2 cangkir kopi. Gadis itu mengenakan daster yang tampak sedikit lusuh, tetapi tetap tidak mengurangi pesonanya. "Ini Kak, kopinya masih panas," ujar Laras sambil meletakkan cangkir di depan Raka. "Makasih Ras," jawab Raka sembari meraih cangkirnya. Sesekali tatapannya jatuh ke arah Laras. Ia sadar bahwa adik iparnya ini memiliki kecantikan yang tak bisa diabaikan. Wajahnya lembut dengan rambut hitam panjang yang sedikit berantakan, namun tetap terlihat menarik. Bahkan, ada kalanya Raka merasa Laras jauh lebih menawan dibanding istrinya sendiri, Sinta. "Mau sarapan malam sekalian? Aku juga buat nasi goreng tadi," tawar Laras. Raka mengangguk. Laras pun segera mengambilkan sepiring nasi goreng dengan taburan kerupuk di atasnya. Pria itu mulai makan, tetapi pikirannya melayang. Perhatiannya tidak sepenuhnya tertuju pada makanan, melainkan pada sosok Laras yang sedang berdiri mencuci piring di depan wastafel dapur. Tanpa sengaja, air dari keran menyiprat ke arah Raka, membuat bajunya sedikit basah. "Wah, maaf Kak, aku nggak sengaja," kata Laras sambil terkikik kecil. Raka hanya menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, udah biasa kena basah." "Kalau gitu aku mandi dulu ya Kak, biar sekalian bersih," ujar Laras sambil berjalan menuju kamar mandi. Raka hanya mengangguk, tapi pikirannya tak bisa berhenti memikirkan Laras. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu malam ini. Apakah hanya perasaannya saja, atau memang ada yang berubah dalam hubungan mereka? Ia tak tahu pasti. Yang jelas, ada hal-hal yang mulai sulit dikendalikan dalam pikirannya. Tak lama setelah Laras masuk ke kamar mandi, ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan dari Sinta masuk. "Sayang, maaf aku nggak sempat nyiapin makan malam buatmu. Butik lagi ramai banget hari ini. Kamu bisa pesan makanan di luar ya. Aku pulang agak larut malam." Raka membaca pesan itu sekilas, lalu meletakkan kembali ponselnya tanpa membalas. Sejak Sinta semakin sibuk dengan butiknya, waktu untuknya semakin sedikit. Kini ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah hanya bersama Laras. Pikirannya terus berkelana hingga Laras keluar dari kamar mandi, membuyarkan lamunannya. Gadis itu menyisir rambutnya dengan jemari, lalu tersenyum kecil ke arah Raka. "Kak Raka, besok libur kan? Mau jalan-jalan nggak?" tanya Laras tiba-tiba. Raka menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Jalan-jalan kemana?" "Kemana aja deh, yang penting nggak suntuk di rumah." Raka mengangguk pelan. Mungkin menghabiskan waktu bersama Laras bisa jadi keputusan yang menarik. Lagi pula, apa salahnya menemani adik iparnya keluar sebentar? Tanpa mereka sadari, sesuatu telah mulai berkembang dalam hubungan mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Keesokan paginya, matahari mulai naik perlahan di ufuk timur. Burung-burung berkicau, menambah suasana tenang di rumah Raka. Laras sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan teh hangat. Ia ingin memastikan pagi ini berjalan menyenangkan sebelum mereka pergi jalan-jalan. "Kak Raka, ayo sarapan dulu sebelum kita pergi," panggil Laras dari dapur. Raka yang masih sedikit mengantuk mengusap wajahnya sebelum keluar dari kamar. Ia mendapati Laras sudah duduk di meja makan, tersenyum menatapnya. Gadis itu tampak segar pagi ini, mengenakan kaos longgar
dan celana jeans pendek yang santai. "Pagi, Ras," sapa Raka sambil menarik kursi dan duduk di hadapan adik iparnya. "Pagi, Kak. Jadi kita pergi hari ini kan?" tanya Laras antusias. Raka mengangguk sambil menyesap tehnya. "Iya, mau kemana?" "Aku tahu tempat bagus, agak jauh sedikit, tapi suasananya enak. Ada perkebunan teh dan danau kecil di sana. Cocok buat kita yang butuh udara segar," ujar Laras dengan mata berbinar. Raka tersenyum kecil. Ia suka tempat-tempat seperti itu, tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Lagi pula, ia memang butuh sedikit penyegaran setelah beberapa waktu terakhir merasa jenuh dengan rutinitasnya. Tanpa banyak basa-basi, setelah sarapan mereka bersiap-siap. Raka mengenakan kaos hitam dan celana jeans panjang, sementara Laras memilih mengenakan dress panjang berwarna pastel yang membuatnya terlihat anggun. Mereka segera berangkat dengan mobil Raka, meluncur ke tempat yang Laras rekomendasikan. Selama perjalanan, mereka banyak mengobrol santai. Laras bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dulu ia selalu bermain di taman belakang rumahnya bersama Sinta. Raka mendengarkan dengan sesekali tersenyum, menikmati suara ceria Laras yang jarang ia dengar sejak pernikahannya dengan Sinta. 2 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di tujuan. Suasana di sana begitu sejuk dan asri. Perkebunan teh terbentang luas sejauh mata memandang, dan di kejauhan tampak danau kecil yang airnya jernih. Tempat ini memang sempurna untuk melepas penat. Laras melompat turun dari mobil dengan semangat. "Wah, tempat ini masih sama seperti dulu. Aku dulu pernah ke sini sekali, tapi udah lama banget," katanya sambil menarik napas dalam-dalam. Raka tersenyum, ikut turun dari mobil. "Bagus banget tempatnya." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan menuju danau. Angin sepoi-sepoi membuat Laras merapatkan jaketnya. "Aku nggak bawa jaket," katanya pelan sambil merapatkan tangannya ke dada. Raka meliriknya sekilas lalu tersenyum. "Kalau kedinginan, sini pakai jaketku." Tanpa menunggu jawaban, Raka melepas jaket yang dikenakannya dan menyampirkannya ke pundak Laras. Gadis itu sedikit terkejut, tapi akhirnya tersenyum kecil. "Terima kasih, Kak," ujarnya pelan. Mereka duduk di pinggir danau, menikmati pemandangan sambil sesekali berbincang ringan. Namun, suasana berubah sedikit canggung saat Laras tiba-tiba bertanya, "Kak Raka, Kak Sinta dulu orangnya gimana sih sebelum nikah?" Raka terdiam sejenak, mengingat kembali masa-masa itu. "Dia dulu perhatian, selalu ada buatku. Tapi setelah butiknya sukses, dia jadi sibuk banget. Kadang aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri," jawabnya jujur. Laras mengangguk pelan. "Aku ngerti, Kak. Kak Sinta memang ambisius. Sejak dulu dia selalu ingin mencapai sesuatu yang besar." Mereka kembali terdiam. Hanya suara angin dan gemericik air danau yang terdengar. Tanpa sadar, Laras menyandarkan kepalanya di bahu Raka. "Kak Raka," suaranya terdengar lirih. Aku senang kita bisa jalan-jalan berdua hari ini." Raka menoleh, menatap wajah Laras yang terlihat begitu tenang. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuatnya merasa berbeda, sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan, tapi entah mengapa ia tidak ingin menyingkir. Suasana semakin sunyi hingga akhirnya ponsel Laras berdering, memecah momen di antara mereka. Laras buru-buru meraih ponselnya dan melihat nama yang tertera di layar. "Kak Sinta," gumamnya pelan sebelum menjawab panggilan. "Halo, Kak," sapanya. "Laras, kamu di mana? Aku tadi coba telepon Raka, tapi nggak diangkat." Laras melirik Raka sekilas sebelum menjawab. "Aku lagi jalan-jalan sama Kak Raka, Kak. Kakak sibuk, jadi kami keluar sebentar." "Oh, ya udah, aku pulang agak malam, soalnya masih banyak pesanan yang harus aku urus." Setelah beberapa kata basa-basi, panggilan pun berakhir. Laras menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, sementara Raka masih diam di tempatnya. "Dia nggak curiga?" tanya Raka pelan. Laras menggeleng. "Nggak, dia terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain." Raka menghela napas panjang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka. Yang jelas, hubungan ini mulai memasuki zona yang berbahaya. "Ayo pulang," ajak Laras, berusaha mencairkan suasana.
Raka mengangguk, lalu berdiri, dan membantu Laras berdiri juga. Dalam hati, ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang berubah sejak hari ini, sesuatu yang mungkin sulit untuk dihindari. Setelah perjalanan mereka ke danau, hubungan antara Raka dan Laras berubah. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik itu sekadar berbincang di rumah, menonton film di ruang tamu, atau bahkan memasak berdua di dapur. Awalnya, Raka berpikir bahwa ini hanyalah bentuk kedekatan wajar antara kakak ipar dan adik iparnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sinta masih sibuk dengan butiknya, jarang pulang tepat waktu, dan saat pulang pun ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop atau ponselnya. Komunikasi mereka semakin renggang, dan Raka merasa lebih seperti seorang tamu di rumahnya sendiri. Suatu malam, setelah Sinta kembali pulang larut seperti biasanya, Raka duduk sendirian di teras rumah. Ia menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asapnya pelan. Laras datang menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. "Kak Raka, jangan kebanyakan merokok, nanti nggak sehat," katanya sambil menyerahkan cangkir itu. Raka tersenyum kecil dan mematikan rokoknya. "Makasih, Ras." Laras duduk di sebelahnya, menatap langit yang penuh bintang. "Kak Sinta tadi nggak banyak bicara ya?" Raka mengangguk. "Seperti biasa." Laras terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Kak Raka bahagia nggak?" Pertanyaan itu membuat Raka terkejut. Ia menoleh menatap Laras yang masih menatap langit. "Apa maksudmu?" Laras menoleh balik, menatap mata Raka dalam-dalam. "Aku lihat Kak Raka kayak nggak sepenuhnya bahagia. Kak Sinta terlalu sibuk dan sepertinya kakak merasa sendirian." Raka menghela napas. "Aku nggak tahu, Ras. Kadang aku merasa kehilangan sesuatu yang penting dalam pernikahanku." Laras menatap Raka dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kalau kakak merasa kehilangan, kenapa nggak mencari sesuatu yang bisa membuat kakak bahagia?" Raka menatap Laras, dan dalam keheningan itu ada sesuatu yang tidak terucapkan, tetapi begitu jelas terasa di antara mereka. Malam semakin larut, dan Laras akhirnya berdiri. "Aku masuk dulu ya, Kak." Tapi saat ia hendak berbalik, Raka tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Laras terkejut dan menoleh kembali. "Ras." Suara Raka hampir seperti bisikan. Laras tidak menjawab, tapi matanya berbicara banyak. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang begitu dekat. Dalam sekejap tanpa bisa mereka kendalikan, Raka menarik Laras ke dalam pelukannya. Laras tidak menolak, justru ia membiarkan dirinya larut dalam dekapan itu. Jantung mereka berdegup kencang. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya kehangatan yang perlahan menyelimuti mereka. Namun, tiba-tiba suara pintu depan terbuka. "Raka?" Raka dan Laras sontak melepas pelukan mereka dan menoleh ke arah sumber suara. Di sana berdiri Sinta, memandang mereka dengan tatapan tak percaya. Ruangan terasa hening. Laras menundukkan kepalanya, sementara Raka hanya bisa diam. "Sinta, aku..." Raka mencoba bicara, tapi kata-katanya terasa berat. Sinta melangkah maju, tatapannya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. "Jadi ini yang terjadi selama aku sibuk bekerja? Aku percaya sama kalian berdua, tapi ternyata..." Suaranya bergetar, seolah tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Laras menggigit bibirnya, merasa bersalah. "Kak Sinta, aku..." Tapi Sinta mengangkat tangannya, menghentikan Laras. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pikir aku bekerja keras demi masa depan kita, demi keluarga kita. Tapi ternyata selama ini aku terlalu sibuk sampai nggak sadar kalau suamiku sendiri mulai menjauh dan justru semakin dekat dengan adikku." Suasana semakin tegang. Laras mulai menangis pelan, sementara Raka hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. "Sinta, aku nggak pernah berniat nyakitin kamu." Akhirnya Raka membuka suara. Sinta menggeleng, air matanya jatuh. "Tapi kamu sudah melakukannya, Raka." Hening. Sinta menarik napas panjang, lalu berkata, "Besok pagi aku akan pergi dari rumah ini. Aku butuh waktu untuk sendiri. Kalian pikirkan sendiri apa yang kalian mau." Setelah mengatakan itu,
Sinta berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka dan Laras yang masih berdiri dalam diam. Laras menatap Raka, matanya penuh penyesalan. "Kak, maaf." Raka menghela napas panjang, merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus berbuat apa, yang jelas ia baru saja menghancurkan sesuatu yang berharga, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Pagi datang dengan keheningan yang menusuk, tidak ada suara piring beradu di dapur, tidak ada wangi teh hangat yang biasa menyambut pagi. Raka duduk di sofa ruang tamu, kepalanya tertunduk dalam diam. Laras berdiri di sudut ruangan, menggenggam jemarinya sendiri dengan gugup. Sementara itu, Sinta muncul dari kamar dengan koper di tangannya. Ia mengenakan setelan kasual, rambutnya diikat sederhana, tapi wajahnya menyiratkan kelelahan yang begitu dalam. Raka langsung berdiri. "Sinta, kita perlu bicara." Sinta menghentikan langkahnya sejenak, menatap suaminya dengan ekspresi datar. "Aku rasa gak ada yang perlu dibicarakan, Raka. Semua sudah jelas tadi malam." Laras ikut maju, wajahnya dipenuhi penyesalan. "Kak Sinta, aku mohon jangan pergi." Sinta mengalihkan pandangannya ke Laras, sorot matanya sulit diartikan. "Kamu tahu, Ras, aku gak pernah menganggapmu sebagai adik tiri. Kamu selalu jadi bagian dari hidupku sejak kecil. Aku yang membesarkanmu. Aku yang memastikan kamu selalu punya tempat untuk pulang." Air mata mulai menggenang di mata Laras. "Aku gak pernah berniat mengkhianati kakak." Sinta menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Aku percaya kamu gak sengaja. Tapi tetap saja, ini terjadi. Dan aku gak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja." Raka melangkah lebih dekat. "Aku sayang kamu, Sinta. Aku gak mau kehilangan kamu." Sinta tertawa kecil, tapi tawanya dipenuhi kepedihan. "Kamu sayang aku? Kalau kamu benar-benar sayang, kenapa kamu membiarkan hatimu terbuka untuk orang lain?" Raka terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini terjadi begitu saja, bahwa ia tidak pernah berniat mengkhianati Sinta. Tapi ia tahu, ucapan seperti itu tidak akan mengubah kenyataan. Sinta mengangkat koper kecilnya dan berjalan menuju pintu. "Aku gak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian atau tidak. Tapi yang jelas, aku butuh waktu untuk sendiri." Laras mulai menangis. "Kak Sinta, tolong." Tapi Sinta tidak menjawab. Ia membuka pintu, lalu pergi. Hari-hari setelah kepergian Sinta, terasa hampa. Laras lebih banyak mengurung diri di kamar, sementara Raka menjalani hari-harinya dengan berat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi percakapan ringan di meja makan. Sinta tidak menghubungi mereka. Bahkan saat Raka mencoba mengirim pesan atau menelepon, ia tidak pernah mendapat balasan. Sampai suatu hari, sebuah amplop putih tiba di rumah. Raka membuka amplop itu dengan hati berdebar. Di dalamnya ada selembar surat dari Sinta. "Raka, Laras, aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Aku mencintai kalian berdua, tapi kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin kalian berdua tetap hidup dengan baik. Aku akan mengurus perceraian kita, Raka. Aku rasa ini keputusan terbaik bagi kita semua. Laras, aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri tanpa harus menyakiti orang lain. Aku tidak membenci kalian, tapi aku juga tidak bisa bersama kalian lagi. Jaga diri kalian baik-baik." Sinta tangan Raka gemetar saat membaca surat itu. Laras yang berdiri di sebelahnya mulai menangis terisak. "Aku yang salah." Suara Laras lirih, hampir seperti bisikan. "Aku yang merusak segalanya." Raka menatap kosong ke depan. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah. "Tapi ini bukan cuma salahmu, Ras. Aku juga salah." Laras menatap Raka dengan mata penuh air mata. "Lalu sekarang kita harus bagaimana?" Raka menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Kita harus lanjut hidup. Aku harus menerima konsekuensinya." Laras menggigit bibirnya, menahan tangisnya. Ia sadar bahwa seberapa besar pun ia menyesal, waktu tidak bisa diputar kembali. Mereka telah membuat kesalahan.
Dan kini mereka harus menanggung akibatnya. Beberapa bulan kemudian, perceraian Raka dan Sinta resmi disahkan. Sinta tetap fokus pada bisnisnya, dan meskipun ia tidak pernah lagi menghubungi Raka ataupun Laras, mereka tahu bahwa Sinta baik-baik saja. Laras, di sisi lain, memutuskan untuk pindah ke luar kota. Ia ingin memulai kembali hidupnya, jauh dari semua bayangan kesalahan yang pernah ia buat. Sedangkan Raka, ia belajar menerima kesalahannya dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Mereka telah kehilangan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Seorang wanita bernama Rina, 38 tahun, menjalani hidupnya dengan sederhana. Setelah pernikahannya yang singkat berakhir dengan perceraian, ia memilih untuk fokus bekerja dan menjalani hari-harinya tanpa banyak hiruk-pikuk. Rina memiliki sebuah rumah kecil dengan halaman yang cukup luas, tempat ia menanam berbagai jenis bunga dan tanaman obat. Rumah itu terasa sepi, hingga suatu hari kehadiran seorang pemuda bernama Damar mengubah suasana. Damar adalah anak dari seorang kerabat jauh yang tinggal di desa. Setelah diterima di universitas ternama di kota, ia membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Ibu Damar, yang mengenal Rina sejak lama, meminta bantuan padanya. Tanpa ragu, Rina menerima Damar untuk tinggal di rumahnya. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka berkembang secara alami. Rina memperlakukan Damar dengan penuh perhatian, layaknya seorang ibu yang ingin memastikan anaknya hidup nyaman. Ia menyiapkan sarapan, mengingatkan Damar untuk menjaga kesehatan, bahkan sesekali mengantar makanan ringan ke kamarnya ketika ia sibuk dengan tugas kuliah. Damar pun tak pernah menolak kebaikan Rina. Baginya, wanita itu bukan sekadar pemilik rumah, melainkan sosok ibu yang selama ini ia rindukan. Namun, suatu malam, keseimbangan itu mulai berubah. Hujan turun begitu deras, membasahi jalanan, dan membuat suasana kota menjadi lebih dingin dari biasanya. Damar baru saja pulang dari kampus setelah mengerjakan tugas kelompok. Tubuhnya basah kuyup, menggigil kedinginan. Saat ia memasuki rumah, Rina yang sedang menonton televisi segera menyadari keadaannya. "Kamu kehujanan, Damar?" tanyanya seraya berdiri dan menghampiri pemuda itu. Damar mengangguk, mengusap rambutnya yang basah dengan tangan. Ia hendak langsung menuju kamar, tetapi Rina dengan sigap mengambil handuk dan menyodorkannya. "Lap badanmu dulu, nanti masuk angin," ujar Rina lembut. Damar tersenyum kecil dan menerima handuk itu, tetapi Rina tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, memperhatikan Damar dengan tatapan penuh kepedulian. Setelah beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya, Rina akhirnya melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan segelas teh hangat. "Minum ini, biar tubuhmu hangat," katanya sambil menyodorkan cangkir. Damar menerimanya dengan kedua tangan. Saat bibirnya menyentuh pinggiran cangkir, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kehangatan teh, tetapi juga sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Tatapan Rina, perhatiannya, dan kehadirannya membuat perasaan hangat yang asing menyusup ke dalam hatinya. Ia berusaha mengabaikannya. Malam itu, setelah berganti pakaian, Damar duduk di kamar, tetapi pikirannya melayang. Ia merasa ada yang berubah. Selama ini, ia menganggap Rina sebagai sosok ibu, seseorang yang selalu ada untuknya. Tapi malam ini, tatapan wanita itu, cara ia merawatnya, terasa berbeda. Ataukah justru dirinya yang mulai melihat Rina dengan cara berbeda? Damar menggelengkan kepalanya. Ia mencoba fokus membaca materi kuliah, tetapi perasaan itu tetap mengganggu. Di ruang tengah, Rina pun duduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia memang selalu memperhatikan Damar, tetapi malam ini melihat pemuda itu menggigil kedinginan membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Ia menepis pikirannya dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Di luar, hujan masih turun dengan deras, mengiringi perubahan yang perlahan-lahan mulai tumbuh di dalam hati mereka berdua. Hari-hari berlalu dan hubungan antara Rina dan Damar tetap terlihat seperti biasa. Setiap pagi, Rina menyiapkan sarapan, memastikan Damar berangkat kuliah dengan perut kenyang. Damar pun selalu mengucapkan terima kasih sebelum pergi, terkadang membawa bekal yang disiapkan Rina dengan penuh perhatian. Bagi Rina, ini hanyalah kebiasaan yang wajar, namun bagi Damar, perhatian itu semakin menyesakkan dadanya.
Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandang Rina. Setiap senyuman Rina, setiap tatapan lembutnya, dan setiap sentuhan kecil yang tak disengaja terasa terlalu berarti baginya. Ia ingin menyangkal, ingin tetap menganggap Rina sebagai ibu pengganti yang baik, namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu menguasainya. Suatu sore, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya oranye yang menghangatkan halaman belakang rumah. Saat ia memasuki pekarangan, ia melihat Rina sedang menyiram tanaman. Angin sore bertiup pelan, membuat helaian rambut wanita itu sedikit berantakan. Ia terlihat begitu alami, begitu lembut, dan begitu indah. Damar menelan ludah. Ia tahu seharusnya ia tidak memikirkan hal-hal seperti ini, namun matanya tetap terpaku pada sosok Rina. Tanpa sadar ia mendekat. "Ibu," panggilnya pelan. Rina menoleh, tersenyum seperti biasa. "Kamu sudah pulang? Tadi nggak ada kelas tambahan?" Damar menggeleng. "Hari ini dosennya berhalangan, jadi aku pulang lebih awal." Rina mengangguk pelan, lalu kembali fokus pada tanaman yang sedang disiramnya. "Bagus, jadi kamu bisa istirahat lebih banyak." Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan bagaimana Rina begitu telaten merawat tanamannya. Seolah-olah ia bisa memberikan seluruh kasih sayangnya, bahkan pada sesuatu yang kecil sekalipun. Perasaan di dada Damar semakin berat. "Ibu," panggilnya lagi, kali ini suaranya lebih lembut. Rina masih belum menoleh, fokus pada tangannya yang menyiram tanaman. Tanpa berpikir panjang, Damar mengulurkan tangan dan dengan gerakan spontan, ia mengusap kepala Rina dengan lembut. Rina terkejut. Tangan yang memegang selang berhenti bergerak. Ia perlahan menoleh, tatapannya bertemu dengan mata Damar yang tampak serius. "Kenapa?" tanyanya, sedikit heran. Damar sadar apa yang baru saja ia lakukan. Ia langsung menarik tangannya, menunduk sedikit gugup. Enggak apa-apa," katanya cepat. "Aku cuman pengen bilang terima kasih." Rina tertawa kecil. "Terima kasih untuk apa?" Damar ingin menjawab, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Untuk perhatian Rina, untuk kebersamaan mereka, untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, ia hanya tersenyum samar dan menggeleng. "Gak ada apa-apa, Bu." Rina menatapnya sejenak, lalu mengangkat bahu. "Aneh," gumamnya sebelum kembali menyiram tanaman. Damar menghela napas dalam. Ia nyaris kehilangan kendali, ia harus lebih berhati-hati. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaannya sendiri. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu, membaca buku lama yang sudah berkali-kali ia baca, namun pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian tadi sore. Damar memang sering menunjukkan perhatian, tetapi cara pemuda itu menatapnya hari ini terasa berbeda. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan pikirannya sendiri. Sementara itu, di dalam kamarnya, Damar duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit dengan perasaan yang semakin tak terkendali. Ia tahu perasaan ini salah, tapi ia juga tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Hujan turun dengan deras malam itu, membasahi jalanan dan menambah hawa dingin yang menusuk. Di dalam rumah, Damar duduk di ruang tamu dengan buku terbuka di pangkuannya, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sesekali, ia melirik ke arah dapur, di mana Rina sedang menyiapkan minuman hangat. Beberapa hari terakhir, perasaannya semakin sulit dikendalikan. Setiap senyuman, setiap perhatian kecil dari Rina semakin menyesakkan dadanya. Ia ingin menyangkal, ingin menepis apa yang dirasakannya, tetapi setiap kali melihat wanita itu, dinding pertahanannya semakin rapuh. Rina keluar dari dapur dengan 2 cangkir teh jahe di tangannya. Ia meletakkan satu di hadapan Damar, lalu duduk di sofa seberangnya. "Hujannya deras sekali. Tadi di kampus hujan juga?" Damar tersentak dari lamunannya. Iya, deras banget." Rina tersenyum kecil. "Bagus kamu gak kehujanan lagi. Kemarin sempat demam gara-gara hujan kan?" Damar mengangguk pelan, matanya menatap wajah Rina dalam cahaya temaram ruang tamu. Wanita itu terlihat begitu tenang, begitu hangat.
hingga dada Damar terasa semakin sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya terasa terkunci. Beberapa saat, mereka hanya diam. Hanya suara hujan yang terdengar menemani suasana. Lalu, Rina menyesap tehnya, meletakkan cangkirnya di meja, dan memandang Damar. "Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada masalah di kampus?" Damar menggeleng. "Bukan karena kampus, Bu." "Lalu kenapa?" Damar menghela napas panjang. Ia tahu, ia seharusnya tidak mengatakan apapun. Ia seharusnya tetap diam dan membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi malam ini, dengan hujan yang mengiringinya, dengan kehangatan teh di tangannya, dengan kehadiran Rina yang begitu dekat, semua pertahanannya runtuh. "Ibu," panggilnya pelan. Damar menggenggam cangkirnya erat, seolah mencari keberanian di dalamnya. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi perasaanku ke ibu mulai berubah." Rina menatapnya, alisnya sedikit berkerut. "Maksudnya?" Damar meneguk ludah, lalu menatap Rina dengan sorot mata yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Aku nggak bisa lagi melihat ibu sebagai sosok pengganti ibu atau sekadar orang yang baik padaku. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. "Aku menyayangi ibu lebih dari yang seharusnya." Keheningan seketika memenuhi ruangan. Rina menatap Damar dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Damar," suara Rina terdengar pelan, nyaris bergetar. "Aku tahu ini salah," lanjut Damar, suaranya penuh kejujuran. "Aku tahu seharusnya aku nggak merasakan ini. Aku sudah mencoba mengabaikannya, mencoba menjauh, tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar kalau aku nggak bisa." Rina mengalihkan pandangannya, hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata-kata ini dari Damar. Selama ini, ia hanya menganggapnya sebagai pemuda yang membutuhkan bimbingan, seseorang yang ia rawat dengan tulus tanpa pernah berpikir lebih jauh. Tapi kini, tatapan Damar berbeda. Suaranya berbeda. "Ibu," panggil Damar lagi, suaranya hampir memohon. Rina menutup matanya sejenak, mengatur napas. Lalu, dengan suara yang lirih, ia berkata, "Damar, kita nggak bisa seperti ini." "Tapi, kita nggak boleh." Rina membuka matanya, menatap Damar dengan ketegasan yang bercampur kebingungan. "Aku lebih tua darimu. Aku sudah seperti keluargamu sendiri." Damar mengepalkan tangannya. "Tapi perasaanku nyata, Bu. Aku nggak peduli dengan umur atau status. Aku cuma tahu kalau aku..." Ia menunduk, suaranya melemah. "Aku nggak bisa mengabaikannya." Rina menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menenangkan Damar, tetapi pikirannya kacau. Di satu sisi ia tahu benar bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa selama ini perhatian Damar juga mengisi kekosongan dalam hatinya. Hujan di luar semakin deras, seolah menggambarkan badai yang terjadi di dalam hati mereka berdua. Malam itu, hujan turun semakin deras, seakan menjadi saksi atas pergulatan batin yang terjadi antara Rina dan Damar. Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu setelah pengakuan Damar, menyisakan hanya suara tetesan hujan yang jatuh di luar. Rina menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu kata-kata yang baru saja diucapkan Damar bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Pemuda itu menatapnya dengan penuh harapan, seolah menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. "Ibu." Suara Damar terdengar lirih, penuh keraguan. Rina menatapnya, dan dalam sekejap ia bisa melihat betapa dalam perasaan yang Damar simpan, tapi ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. "Damar," kata Rina dengan suara lembut namun tegas, "aku tidak akan membohongi diriku sendiri. Aku tahu kau bukan lagi anak kecil dan aku bisa merasakan ketulusan dalam perasaanmu." Mata Damar berbinar, namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Rina melanjutkan, "Tapi kita tidak bisa." Wajah Damar langsung berubah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. "Kenapa, Bu?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. "Apa salahnya kalau aku mencintai ibu? Aku nggak peduli dengan apa kata orang, aku cuma ingin..." "Damar," potong Rina, kali ini lebih lembut. "Ini bukan tentang apa kata orang, ini tentang kita." Damar menggeleng. "Aku nggak peduli seberapa sulitnya aku bisa menunggu. Aku bisa melakukan apapun asal ibu..." "Kamu tidak mengerti."
Rina menghela napas, matanya mulai memerah. Aku lebih tua darimu, Damar. Aku sudah menjalani hidup lebih lama, dan aku tahu kemana arah semua ini akan berakhir. Damar terdiam. Rina menundukkan pandangannya, tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Aku tidak ingin menyakitimu, Damar, tapi aku juga tidak ingin membiarkanmu terjebak dalam perasaan yang mungkin nantinya akan kau sesali. Damar mengepalkan tangannya. Tapi aku gak akan menyesal. Kamu belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih cocok untukmu. Seseorang yang bisa membangun masa depan bersamamu. Aku tidak bisa menjadi orang itu, Damar. Hujan di luar mulai mereda, namun dada Damar justru terasa semakin berat. Ia ingin membantah, ingin meyakinkan Rina bahwa yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu Rina benar. Perasaan ini tumbuh karena kedekatan, karena kasih sayang yang ia terima selama ini. Tapi apakah ini benar-benar cinta yang bisa bertahan? Atau hanya rasa nyaman yang ia salah artikan? Rina meraih tangan Damar, menggenggamnya erat untuk terakhir kalinya. Kamu anak yang baik, Damar. Aku bersyukur bisa mengenalmu dan merawatmu sejauh ini. Tapi kamu harus melanjutkan hidupmu tanpa terikat oleh perasaan ini. Damar menunduk, merasakan genggaman hangat itu. Hatinya menolak, tetapi pikirannya mulai menerima kenyataan. Beberapa hari setelah malam itu, Damar mulai menjaga jarak. Ia tetap tinggal di rumah Rina, tapi tidak lagi sering menghabiskan waktu bersamanya. Ia fokus pada kuliahnya, mencari cara untuk mengalihkan perasaannya yang masih tersisa. Rina pun melakukan hal yang sama. Ia tetap memperlakukan Damar dengan baik, tetapi tidak lagi menunjukkan perhatian yang bisa menimbulkan harapan. Hingga akhirnya, waktu membawa mereka ke jalan masing-masing. Beberapa bulan kemudian, Damar menyelesaikan kuliahnya dan mendapat pekerjaan di luar kota. Saat hari perpisahan tiba, ia berdiri di depan rumah, menatap Rina dengan mata yang kini lebih dewasa. "Terima kasih untuk semuanya, Bu," katanya dengan senyum kecil. Rina membalas senyum itu, meski ada kesedihan yang tersirat di matanya. "Jaga dirimu baik-baik, Damar." Damar mengangguk, lalu berbalik pergi. Di kejauhan, ia menarik napas dalam, menyadari bahwa meskipun hati mereka pernah bertaut dalam kebingungan, keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik. Hujan gerimis mulai turun lagi. Dan untuk pertama kalinya, Rina membiarkan dirinya tersenyum dalam kesendiriannya.